banyak sekali para ulama meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah yang berbunyi tentang kehebatan atau kemuliaan Rasulullah pada saat dilahirkan. Di antaranya yang kita sudah tahu tentunya adalah pasukan gajah dan burung ababil. Dan ini semuanya direkam di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Fil. Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa ada salah satu raja di antara penguasa Yaman, mereka mengirim bala tentaranya dengan pasukan gajahnya, kemudian wa arsala alaihim tayran ababil. Akhirnya kemudian Allah mengirim pasukan burung ababil. Ini tidak perlu lagi diberikan informasi tentang ini karena saya yakin anak-anak Savana sudah tahu tentang hal ini. Nah, saya pengen tambahkan informasi supaya lebih hebat lagi informasi mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Di antaranya, subhanallah, subhanallah. Tolong perhatikan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, apa yang terjadi? Pemimpin iblis dan para pasukannya berteriak histeris. Masya Allah. Oh, bisa kayak begitu? Kita dengarkan. Inna iblis ronna arba'aronat. Sesungguhnya iblis itu dia selama hidupnya, selama dia diciptakan sama Allah sampai sekarang, mereka pernah berteriak yang sangat histeris dengan 4 teriakan. Masya Allah, 4 teriakan. Mereka berteriak dengan sangat kencangnya karena ada sesuatu, ada 4 kejadian. Yang pertama, ronatun hina lu'in, yaitu 1 teriakan histeris. Mereka berteriak kencang sekali pada saat mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat As-Sad ayat 77. Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Hei, kamu keluar dari surga, sesungguhnya kamu telah dirojim. Rojim itu dilaknat. Engkau adalah makhluk yang terkutuk. Nah, pada saat itulah iblis berteriak sekencang mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, waronatun hina uhbita ilal ardi, yaitu dia berteriak sangat kencang sekali pada saat iblis itu diturunkan ke bumi. Subhanallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan ini di dalam surat Al-A'raf ayat 13. Fahbit minha, hei kamu iblis, turun kamu dari surga ini. Fama yakunu laka an tatakabbar fiha. Sesungguhnya tidak pantas engkau menyombongkan diri di dalam surga ini. Fakhruj innaka minas saghirin. Keluar. Diusir oleh Allah dari surga ke bumi. Disitulah iblis berteriak histeris. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, waronatun hina wulida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu teriakan yang lebih histeris lagi terjadi dari mulut iblis pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Subhanallah. Jadi mereka itu benar-benar takjub. Mereka itu sangat kaget ketika dilahirkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok mereka takjub? Nanti kita akan jawab dari slide yang berikutnya. Kemudian waronatun hina unzilat fatihatul kitab, yaitu mereka terakhir mereka berteriak histeris sangat kencang sekali pada saat surat Al-Fatihah diturunkan. Nah, kita dapat pelajaran di sini. Kalau anak-anak Savana pergi kemanapun, pergi keluar kota, atau di rumahnya lagi sedang ketakutan, atau dalam kondisi dia sedang sendirian, dia merasa tidak khawatir, pengen nyaman supaya tidak diganggu sama iblis, baca surat Al-Fatihah. Ini dia pelajarannya. Kenapa? Karena iblis sangat nggak suka dengan surat Al-Fatihah. Maka bacalah dari Alhamdulillah, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin amin, maka insya Allah akan dijaga dari gangguan iblis. 4 teriakan di mana iblis berteriak karena saking tidak sukanya dengan perlakuan itu. Subhanallah. Oke, baik. Kita lanjutkan. Maka dari itu hati-hati
Nih iblis ini adalah makhluk Allah yang panjang umur. Jadi iblis ini dari sejak dia diciptakan oleh Allah sampai sekarang nggak mati-mati dia. Masya Allah. Kalau manusia, Adam meninggal dunia, Hawa meninggal dunia, Nabi Idris meninggal dunia, Nabi Ibrahim meninggal dunia. Semua manusia akan meninggal dunia. Dan iblis dari sejak dia dilahirkan sampai sekarang, dia tidak meninggal dunia. Makanya pengalamannya hebat, dia itu pengen ngegangguin kita gampang, tapi ada hal yang kita bisa menjaga diri kita dari itu. Di antaranya adalah kita selalu dekat dengan Rasulullah karena mereka nggak suka dengan Rasulullah, dan kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Qala innaka minal munzarin. Wahai Allah, Engkau telah melaknat aku, Engkau telah melaknat kami sampai kami menjadi makhluk yang terkutuk. Tolong berikan kami umur yang panjang. Tolong jangan Engkau cabut dulu nyawa kami sampai nanti hari kiamat terjadi. Jadi mereka itu sampai sekarang, mereka itu masih hidup dan terus-menerus akan hidup sampai nanti hari kiamat. Innaka minal munzarin. Baik kata Allah, engkau menjadi manusia yang nanti akan dicabut nyawanya pada saat nanti hari kiamat. Maka dari itu, mereka itu sangat pintar ketika kita ini mau dirasuki. Mereka sangat canggih dalam merayu, menggoda. Maka dari itu kita bentengi diri kita dengan sama-sama kita mencintai Nabi Muhammad dan banyak-banyak membaca surat Al-Fatihah. Maksudnya kok membaca surat Al-Fatihah banyak-banyak? Minimal surat Al-Fatihah itu dibaca 17 kali dalam satu hari. Maka jangan pernah kita meninggalkan sholat. Sebab sholat itulah yang menjaga kita dari bisikan dan gangguan iblis. Sebab di dalamnya ada surat Al-Fatihah. Qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Hei engkau wahai Allah, engkau telah melaknat kami, maka tolong berikan kami kekuasaan untuk mengganggu mereka umat manusia supaya mereka terhindar dari berada dalam siratal mustaqim. Tuh, jalan yang lurus. Makanya di dalam surat Al-Fatihah ada kalimat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, baik. Hati-hati. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan salat. Karena salah satu bagian daripada yang menjaga kita dari iblis adalah dengan salat. Kemudian, langit itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Langit ini dulunya bisa ditembus sama iblis. Langit bisa ditembus sama iblis, tapi ternyata pada saat Rasulullah dilahirkan, langit tak bisa lagi tertembus. Ya, nah, sebagaimana di dalam Al-Khasa'is Al-Kubra, seorang ulama besar bernama Jalaluddin Asyuti. Ya, beliau ini penafsir Al-Quran. Beliau pernah meriwayatkan dan menafsirkan ayat Al-Quran. Ya, dengan beliau meriwayatkan atau menulis satu riwayat yang sangat luar biasa dahsyat yang kita harus bisa ketahui ini informasinya. Lamma wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraqatil ard nurah. Sesungguhnya pada saat Rasulullah dilahirkan, asyraqatil ard nurah, maka bumi ini bersinar. Bayangin tuh, bumi bersinar. Apakah bersinar dengan sinar matahari? Beda. Sinarnya itu sinar yang menakjubkan. Wa qala iblis. Perhatikan, lagi-lagi iblis. Laqad wulida lailah waladun ya yafsudu alaina amrana. Si iblis kemudian mengumpulkan bala tentaranya. Aduh, sangat disayang ya. Telah dilahirkan seorang anak yang nanti ke depannya akan menghancurkan urusan kita. Urusan kita jadi susah. Kita akan sulit nanti menghadapi manusia karena si anak ini nanti akan merusaknya. Masya Allah. Faqala lahu junuduh. Mendengar seperti itu, pemimpin iblis ini kemudian para anak buahnya mengatakan sesuatu. Falau dhahabta ilaihi faqabbaltah. Wahai iblis, wahai pemimpin kami, ya udah datengin aja,
engkau datangi dia dan engkau jadikan dia itu terpuruk, engkau jadikan dia menjadi manusia yang bisa dimusnahkan. Falamma dana minan nabi, akhirnya kemudian mereka pemimpin iblis ini, baiklah, nanti akan aku hancurkan si Muhammad ini. Apa yang terjadi? Pada saat iblis mendekati Nabi Muhammad, falamma dana minan nabi ba'atsallahu Jibril faraqadahu raqdatan fawaqa'a bi'adan. Kemudian Rasulullah mengutus malaikat Jibril, sampai Jibril itu menendang iblis tendangan yang sangat hebat sampai dia terpental sampai ke wilayah Aden. Masya Allah, masya Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari seluruh tipu daya iblis, sehingga pada saat dia mau diganggu oleh iblis, subhanallah, pada saat itu pula Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Jibril. Kemudian karena iblis yakhluqus samawati sab'a, sesungguhnya iblis itu pada awalnya dia mampu menembus langit yang ketujuh. Masya Allah. Jadi kita tahu bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit itu berlapis-lapis. Nah, sebagai informasi bahwa kita ini di atas 7 lapis, di bawah juga 7 lapis. Jadi kalau kita kan tinggal di bumi nih, Allah Subhanahu Wa Taala menginformasikan bahwa di atas kita ada langit sampai menembus 7 langit, 7 level. Di bawah pun demikian. Bumi itu terdiri dari 7 lapis. Nah, ini perlu dikaji dari sisi sains nih. Karena Rasulullah juga sering mengucapkan ini, bahwa di bawah bumi itu ada 7 lapis. Nah, dua-duanya, lapis bumi dengan 7 lapis di langit, itu iblis bisa menembusnya. Tapi falamma wulida Isa hujiba min salati samawat, tapi pada saat Nabi Isa dilahirkan dari rahimnya Siti Maryam, kemudian hujiba, tertutuplah 3 lapisan langit. Jadi langit ke-7, ke-6, ke-5 tertutup untuk iblis. Tapi iblis masih bisa menembus sampai ke kana yasilu ila 4, sampai ke level yang ke-4. Masya Allah. Ini informasi baru mungkin ya. Karena si iblis ini bisa menembus ke-7. Pada saat Isa dilahirkan, ditutup 3 lapis. Hanya sampai ke level 4 saja. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah. Falamma wulida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hujiba minas sab'a. Maka pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, level 7, level 6, level 5 tidak hanya tertutup buat iblis, tapi juga level 4, level 3, level 2, dan level 1 pun tertutup. Sehingga iblis tidak mampu lagi dia untuk menembus langit manapun. Subhanallah. Qala wa wulida yaumal itsnin hina tala'al fajr. Maka kemudian bumi itu bersinar pada waktu malam, kemudian akhirnya dilahirkanlah seorang anak bernama Muhammad pada hari Senin setelah fajar menyingsing. Subhanallah, subhanallah. Fajar muncul, lahirlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga malamnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi. Subhanallah. Ini informasi yang dahsyat. Sehingga Rasulullah itu dijaga oleh Allah dari jahatnya iblis kepada manusia. Maka baik-baiklah kita mempelajari Rasulullah, mengenal Rasulullah, dan kita mencintai Rasulullah, mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah, maka kita akan menjadi manusia yang beruntung. Kita juga akan dijaga dari jahatnya tipuan iblis. Baik, kita lanjutkan. Maka dari itu ada satu pelajaran penting buat kita nih, ya, bahwa ternyata hari Senin itu adalah hari yang istimewa. Sebab pada saat itu diceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan pada hari Senin. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad
Wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin. Rasulullah dilahirkan pada hari Senin. Wastumbi'a yaumal itsnin. Dia diangkat menjadi nabi pada hari Senin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah yaumal itsnin. Kemudian berhijrah, memulai hijrahnya dari kota Makkah ke kota Madinah pada hari Senin. Wa qadamal Madinah yaumal itsnin. Kemudian berhari-hari dia berjalan dari Mekah ke Madinah, sampai di Madinah pun pada hari Senin. Wa tuwfiya yaumal itsnin. Rasulullah pun wafat pada hari Senin. Wa rafa'al hajar al aswad yaumal itsnin. Dan beliau juga mengangkat hajar aswad ya untuk diletakkan di Ka'bah juga terjadi pada hari Senin. Maka muliakanlah hari Senin, jangan kita benci sama hari Senin. Maka dari itu kita manfaatkan itu untuk kita berpuasa di hari itu. Maka kalau adik-adik atau anak-anakku sekalian di Syafana School yang lagi menghafalkan Al-Quran, kalau lagi kesulitan menghafalkan Al-Quran, maka banyak-banyaklah berpuasa di hari Senin. Karena hari Senin itu bisa menyebabkan kita mendapatkan keistimewaan. Subhanallah. Baik, kita lanjutkan. Apalagi sih yang terjadi pada saat Rasulullah dilahirkan? Ini ada cahaya yang sangat memenuhi. Kita lihat nih, ya. Kita lihat diriwayatkan dari banyak para perawi hadis, diantaranya adalah Imam Al-Baihaqi meriwayatkan hadis ini. Imam At-Tabrani meriwayatkan hadis ini, dan begitu juga ulama-ulama hadis yang lain. Dari sahabat yang mulia Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini adalah seseorang sahabat yang memiliki ibu, dan pada saat Rasulullah lahir, ibunya itu menyaksikan bagaimana Rasulullah dilahirkan. Nah, ini sebenarnya hanya testimoni, tapi testimoni ini memberikan kita informasi yang hebat tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian beliau bercerita, lamma hadarat wiladata Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, ra'aitul bait ya hina waqa. Pada saat ibunya menghadiri lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku melihat seluruh rumah dari ujung sampai dari bawah sampai atas sampai semua pelosok-pelosok di dalam rumah itu menjadi terang benderang. Aina zalamin batni ummi. Pada saat brojol, pada saat keluar dari rahim ibunya, maka keluarlah cahaya yang sangat luar biasa hebat. Qadim tala'an nuran. Masya Allah. Rasulullah itu ketika dilahirkan keluar cahaya yang luar biasa sehingga bisa memenuhi seluruh ruangan-ruangan rumah. Wa ra'aitun nujuma tadnu hatta zanantu annaha sataqa'u alayya. Saya kemudian keluar rumah, saya melihat bintang-bintang gemerlapan di atas langit. Seakan-akan saking banyaknya bintang itu seakan-akan mau jatuh ke atas kepalaku. Subhanallah. Falamma wada'athu Aminah kharaja minha nurun. Kharaja minha nurun adha'a lahul bait wad dar hatta ja'altu la ara illa nuran. Sesungguhnya pada saat dilahirkan Rasulullah itu, keluarlah cahaya, yang cahaya itu bisa menerangi semua rumah, kemudian ruangan, sampai aku tidak melihat apapun kecuali banyak cahaya di dalamnya. Subhanallah. Ini testimoni yang dijelaskan oleh sahabatnya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu juga di dalam kitab-kitab yang lain. Yang ini, ucapan ini tidak hanya berasal dari satu mulut saja. Jadi orang pada ngomongin tentang ini. Kalau hanya satu orang saja, bisa jadi dia berbohong. Tapi ternyata ini keluar dari banyak lisan. Sehingga di dalam kitab Ad-Dalail, seorang ulama berkomentar.
wa qad kana hadzan nur alladzi zahara waqta wiladatihi qad istahara fi Quraisy wa kathura dzikru fihim. Sesungguhnya gara-gara berita ini banyak yang melihat, mereka melihat cahaya terjadi pada saat Rasulullah dilahirkan, akhirnya ini menjadi viral, menjadi diketahui oleh banyak orang. Maka bukan berita bohong, ternyata cahaya itu hadir pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Subhanallah, subhanallah. Kemudian informasi yang selanjutnya, ada satu keunikan terjadi di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Masya Allah. Ini di dalam kitab Khatamun Nabiyyin, seorang ulama bernama Abu Zuhrah. Beliau pernah mengisyaratkan atau pernah menulis seperti ini. Lamma kanatil lailah allati wulida fiha Rasulullah, pada saat malam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, irtajasa iwanu Kisra, kemudian istana Kisra. Istana Kisra itu istana kerajaan yang terbesar pada saat itu, karena Persia itu adalah negara yang sangat besar dan pada saat itu sedang berkuasa. Nah, kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, irtajasa, berguncang cahaya istana itu, masya Allah. Wasaqatat minhu arba'a asyarata syurfah. Kemudian di antara ruangan-ruangan istana itu ada 14 ruangan yang hancur, Wa khamadat naru Faris. Di kerajaan Persia itu ada satu api, karena mereka itu banyak menyembah api, sehingga mereka memiliki api yang abadi. Pada saat api itu nyala, mereka kemudian menyembah, dan api itu terus-terusan menyala, tidak pernah padam. Kemudian pada saat Rasulullah dilahirkan, api itu padam. Walam takhmud qabla dzalika bi alfi am. Padahal itu api belum pernah padam selama 1000 tahun. Wa ghadat buhayratu sawah. Kemudian banyak sekali kejadian yang terjadi lagi. Di antaranya adalah satu danau surut. Pokoknya semua ini menunjukkan bahwa kejadian alam ini menunjukkan betapa kelahiran Rasulullah itu dahsyat. Kok bisa yang satu padam, ada guncangan? Ini mau menunjukkan bahwa Persia itu harus berhati-hati. Sudah cukup kekuasaan mereka, karena datangnya Rasulullah ingin memberikan petunjuk kepada mereka bahwa penyembahan mereka terhadap berhala dan patung-patung dan api adalah sesuatu yang salah, sehingga datanglah Rasulullah untuk membenarkannya. Subhanallah. Banyak lagi kejadian-kejadian yang terjadi. Di antaranya adalah unta-unta berjalan kemudian mengarungi sungai Tigris dan sungai Efrat di Irak, ya. Kemudian lagi menyebar ke seluruh negerinya. Jadi kejadian pada saat itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa alam semesta ini sangat terkejut dan sangat menyambut kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, alam pun bersinar. Sebagaimana sudah kita ketahui tadi itu kan rumahnya Rasulullah yang bercahaya. Kemudian juga ruangan rumahnya Rasulullah, karena pada saat keluar dari rahim ibunya Rasulullah sangat bercahaya. Nah, sekarang ada satu riwayat yang bahkan diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Inna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ra'at hina wada'athu nuran adha'at minhu qusur Syam. Ibunda Rasulullah itu ketika melahirkan beliau itu melihat cahaya yang menyinari istana negeri Syam. Kalian tahu nggak negeri Syam itu di mana? Di Syria, di Palestina. Banyak sekali kerajaan, istana-istana di sana. Pada saat Rasulullah dilahirkan, subhanallah, cahaya itu menerangi dan dilihat oleh mata ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan redaksi yang hampir sama. Tapi ada sebagian para sahabat Rasulullah yang mengatakan bahwa yang dilihat oleh ibunda Rasulullah
adalah di dalam mimpi. Subhanallah. Di dalam mimpi ataupun tidak di dalam mimpi, ini menunjukkan betapa kemuliaan kelahiran Rasulullah sudah sangat dibuktikan, sudah bisa sangat dilihat betapa agungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini yang terakhir sekali kejadian-kejadian serupa adalah pada saat Rasulullah hendak disusui. Sudah dilahirkan yang tadi belum dilahirkan. Kalau yang ini kemudian dilahirkan. Pada saat dilahirkan, orang Arab itu biasanya menitipkan anaknya kepada orang lain untuk disusui. Dan biasanya orang yang menyusui itu orang yang dari pedalaman, dari perkampungan. Karena selain kota Mekah, di pedalaman-pedalaman itu mereka lebih menjaga akhlak, menjaga adab. Mereka lebih bagus bahasanya. Kalau pergi ke kota, biasanya akhlaknya nggak terlalu sebagus di dalam desa-desa atau perkampungan. Akhirnya kita tahu bahwa ada seorang perempuan bernama siapa? Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya ada 3 wanita yang menyusui Rasulullah, tapi kita sebutkan satu aja deh, yaitu Halimah As-Sa'diyah. Pada saat Halimah As-Sa'diyah itu pergi ke kota mencari orang yang mau disusuinya, Masya Allah, apa yang terjadi? Itu orang-orang itu mencari orang-orang kaya biasanya. Dia pengen dapetin anak orang kaya sehingga dapat rezekinya lebih banyak. Nggak taunya Rasulullah ketika dia dilahirkan sudah ketahuan bahwa ibunya itu adalah orang yang nggak terlalu kaya. Bahkan ini anak adalah anak yatim karena ayahanda Rasulullah sudah meninggal dunia pada saat beliau sebelum dilahirkan. Akhirnya orang nggak ada yang mau memegang Rasulullah. Apa yang terjadi? Halimatus Sa'diyah kemudian memegang, baiklah saya aja yang mengambil bayi itu. Ketika dibuka selendang atau penutup wajah bayi itu, di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karya Al-Imam Ibnu Hisham dijelaskan ketika dibuka penutup wajah Rasulullah yang bayi ini bersinar sehingga menyebabkan Halimatus Sa'diyah terkejut dan kemudian akhirnya membuat dirinya menjadi senang. Diambillah kemudian langsung disusuinya, dan yang anehnya pada saat dia disusui, Allahu Akbar, pada saat disusui ternyata air susunya semakin lama semakin banyak. Nggak taunya kemudian akhirnya pulanglah dia ke pedalaman membawa bayi Rasulullah. Tiba-tiba unta yang dia pernah tunggangi menuju kota Madinah, tiba-tiba untanya menjadi unta yang bersemangat, unta yang dia itu lincah sehingga tidak membuat Halimatus Sa'diyah menjadi takut di atas untanya. Pada saat dia pulang, sampailah di waktu pagi, Masya Allah, tiba-tiba seluruh rumput-rumput yang tadinya kering tiba-tiba menghijau, tumbuh di mana-mana. Kemudian kambing-kambing yang dimiliki oleh suami Halimatus Sa'diyah yang tadinya kurus-kurus akibat daripada sulit mendapatkan makanan, tiba-tiba mereka menjadi gemuk, kemudian akhirnya mendapatkan berkah semuanya. Subhanallah. Maka dari itu alam pun menyambut kedatangan Rasulullah. Sekarang pelajarannya adalah bagaimana kita sebagai umatnya tidak menyambut kelahiran Rasulullah. Kenapa? Karena ada seorang yang sudah pasti dilaknat sama Allah. Di dalam surat Al-Lahab, kita sudah hafal semua suratnya. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ada seorang paman Rasulullah bernama Abu Lahab yang dia itu pasti masuk ke dalam neraka dan di alam barzakhnya penuh dengan api neraka. Tapi ternyata ada satu kegembiraan. Di saat Rasulullah itu lahir, itu Abu Lahab seneng banget. Kemudian pada saat dia saking senengnya melihat keponakannya itu lahir, akhirnya dia memiliki seorang budak perempuan yang sedang menyusui anaknya, dibebaskan. Namanya Suwaibah. Akhirnya Suwaibah ini dibebaskan sama Abu Lahab supaya dia bisa juga menyusui Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi kemudian?
yang terjadi pada saat Abu Lahab sudah meninggal dunia. Tiba-tiba anak daripada Abu Lahab itu bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Kemudian di dalam mimpinya itu Abu Lahab menceritakan kepada anaknya, aku di alam akhirat ini tidak ada satu kenyamanan pun aku dapatkan. Tapi ternyata aku pernah diberikan air minum 1 kali. Kemudian aku bertanya, kenapa aku diberikan minum? Kemudian didapat jawaban, Abu Lahab mendapatkan jawaban, karena keistimewaan engkau pernah berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab saja dapat keistimewaan, apalagi kita sebagai umatnya. Maka dari itu kita berbahagialah dengan kedatangan Rasulullah. Kita cintai Rasulullah karena kita akan berjumpa dengan Rasulullah nanti di akhirat dan akan dikumpulkan bersama beliau. Maka baik-baiklah kita mengenal Rasulullah SAW. Yuk sama-sama kita bersolawat semuanya yang hadir di sini. Mari kita tunjukkan cinta kita di dalam solawat kepada Rasulullah SAW. Karena siapa saja yang membaca solawat kepada Rasulullah, dia akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Yuk sama-sama kita membaca solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan sampai jadi orang yang pelit loh. Orang yang pelit di mata Rasulullah bukan karena dia nggak mau ngasih harta, bukan karena dia nggak mau ngasih uang kepada fakir miskin. Tapi sesungguhnya orang yang paling pelit adalah alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Di mana pada saat dia mendengar nama Nabi Muhammad, dia sama sekali tidak ngaruh, tidak mengucapkan apapun. Maka pada saat kita mendengar kata Muhammad, maka ucapkanlah sallallahu alaihi wasallam. Coba saya tes dulu nih. Coba saya tes. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dibiasakan. Pada saat kita di dalam khutbah Jumat mendengar nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi gitu ya. Baik. Bagaimana kita ciri-ciri mencintai Rasulullah? Setelah kita mendengar informasi mengenai hebatnya dan agungnya kelahiran Rasulullah dan kita mau berusaha untuk mencintai Rasulullah. Ternyata ulama pernah menulis beberapa tuntunan bagaimana ciri-ciri orang yang mau mencintai Rasulullah. Yang pertama, dia akan terus-menerus menyebutkan namanya. Masya Allah, bentar-bentar Nabi Muhammad. Bentar-bentar Nabi Muhammad. Bentar-bentar Nabi Muhammad. Di dalam apa itu? Subhanallah. Dari sejak kita kecil udah diajarkan nama Muhammad oleh orang tua kita. Sampai sekarang kita masih menyebutkan Muhammad. Dalam kapan itu? Lagi wudhu menyebutkan Muhammad. Kan kita habis wudhu menyebutkan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin, Allahumma ja'alni minal mutatahhirin. Di dalam doa itu ada Nabi Muhammad. Pada sedang sholat berkali-kali kita menyebutkan Nabi Muhammad. Pada sedang zikir, apalagi pada waktu hari Jumat, banyak-banyaklah membaca salawat kepada Rasulullah. Dan pada saat kita mengucapkan banyak Nabi Muhammad, nama Muhammad terus diucapkan, itu adalah ciri-ciri orang yang mencintai beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sekali lagi yuk, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kedua, dia berharap dan selalu membayangkan mau berjumpa dengan Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Makanya saya nanti akan bertanya kepada murid-murid nih yang ada yang hadir di sini. Pernahkah kita membayangkan seseorang Nabi Muhammad kemudian kita jumpai beliau? Masya Allah. Pada saat kita jumpai kita mau melakukan apa? Coba. Masya Allah. Kita ini sering menyebut seseorang yang namanya Muhammad lagi. Kita belum pernah berjumpa dengan dia, belum pernah menatap wajahnya, bahkan kita nggak tahu bagaimana wajahnya. Kemudian kita belum pernah tinggal bersama beliau, tapi ternyata kita selalu mengucapkan nama beliau
dan kita berharap supaya bisa berjumpa dengan beliau insya Allah. Orang yang mencintai, ciri-ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad adalah adalah salah satunya adalah orang yang selalu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, selalu mengikutinya. Masya Allah. Makanya kalau melihat ada ustadz-ustadz pakai jenggot, guru-guru kalian di Syafana menggunakan jenggot, ya, maka mereka itu sedang mengikuti saking cintanya kepada Rasulullah. Rasulullah berjenggot, dia ikutan berjenggot. Rasulullah melakukan sholat sunnah, dia melakukan sholat sunnah. Rasulullah makan pakai tangan kanan, dia ikuti dengan cara demikian. Rasulullah selalu melakukan sholat duha, dia selalu mengikuti sholat duha. Subhanallah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu ciri di antara orang-orang yang mencintai nabinya. 3 hal yang paling penting dalam kehidupan kita bisa kita praktekkan. Yang pertama, terus menyebutkan namanya. Yang kedua, selalu berharap ingin berjumpa dengan beliau. Dan yang terakhir adalah selalu mengikuti beliau. Ya Allah, ya Rabb, nama itu kami selalu sering sebutkan. Dari sejak kami kecil, Muhammad lagi, Muhammad lagi, Muhammad lagi. Dari sejak kecil kita mengucapkan Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya Allah, nama itu yang orangnya selalu kami ikuti dan jadikan tauladan. Kami sangat rindu dengan beliau padahal belum pernah berjumpa dengan beliau. Kami selalu mengikuti langkah-langkahnya. Ya Rob, amat mulianya Engkau jika pertemukan kami dengannya karena kerinduan. Kami rindu dengan sosok yang namanya Muhammad. Kami ingin berjumpa dengan beliau. Dan pada saat Engkau pertemukan kami dengan beliau, tolong tempatkan kami bersama beliau di surganya. Di surga Engkau, ya Rob, tolong pertemukan kami dengan beliau. Subhanallah. Maka dari itu, berbangga-banggalah kita menjadi umat Nabi Muhammad. Karena ketika kita berbangga menjadi umat Nabi Muhammad, maka sesungguhnya di balik kebanggaan kita itu terdapat keistimewaan yang dahsyat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sesungguhnya masih banyak slide yang berikutnya, tapi nanti kita akan kembangkan dalam bentuk tanya jawab. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semua anak-anak murid di Syafana, semua orang tuanya, mereka akan dipertemukan nanti bersama Nabi Muhammad nanti di akhirat di dalam surga Firdausnya. Seluruh guru-guru Syafana Islamic School, seluruh tim manajemen yang berdakwah dalam pendidikan ini, mudah-mudahan kita semuanya dipertemukan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah membayangkan dan sambil menangis karena kerinduan kepada Rasulullah. Pada saat saya sedang menyetir atau saya sedang mau tidur, saya selalu membayangkan, ya Rasulullah, kalau aku dipertemukan dengan Engkau, saya pengen satu, mau cium tangan Engkau. Yang kedua, saya pengen banget merangkul tubuh beliau, dan saya ingin sekali mengikuti beliau kemanapun beliau berada. Masya Allah, karena saking rindunya kita menyebutkan banyak Muhammad, tapi belum pernah berjumpa dengan beliau. Dan ternyata ini pun dirasakan sama beliau. Ini pun dirasakan sama beliau ketika beliau sudah menjelang kematiannya. Beliau mengucapkan itu kepada sahabatnya. Aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Aku merindukan saudara-saudaraku. Sampai kemudian para sahabatnya mengatakan, awalasna ashabak ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara-saudara engkau wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, la bal antum ashabi. Engkau bukan saudara-saudaraku, engkau adalah sahabat-sahabatku. Mereka saudara-saudaraku adalah orang-orang yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Mereka tidak pernah menatap wajah aku. Tidak pernah hidup sezaman dengan aku. Tapi mereka berindukan untuk berjumpa dengan aku. Mereka selalu mengikuti apa yang aku ajarkan. Mereka akan selalu ingin sekali bersama dengan aku. Masya Allah.
Rasulullahnya rindu sama kita, kita pun rindu sama beliau. Maka siap-siap insya Allah nanti di akhirat kita akan dipertemukan dengan beliau. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan kembangkan di dalam tanya jawab. Silakan Ustadz. Terima kasih banyak kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Suwandi Wirawan LC yang sudah menyampaikan uraian tausiahnya atau uraian ceramahnya. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Dari uraian tausiah tadi yang sudah disampaikan ternyata sangat luar biasa. Kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata dari uraian-uraian yang sudah disampaikan tadi, ya yang sudah disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz tadi, ternyata tidak hanya ciri-ciri ataupun alam ini mengisyaratkan tidak hanya yang kita ketahui saja, yaitu tentang masalah yang tadi ceritakan tentang Ka'bah itu diserang oleh tentara Abraha, ya yang sering sangat terkenal sekali, ya yang mungkin kita hanya mengetahui dari sisi tersebut saja, tapi ternyata banyak isyarah-isyarah yang disampaikan oleh alam, termasuk tadi iblis ternyata berteriak, lalu kemudian istana Persia itu berguncang dan juga api yang disembah oleh mereka itu padam dan masih banyak yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini semua juga bisa menjadikan daya tarik, ya tausiah yang disampaikan tadi menjadikan daya tarik bagi kita semuanya agar kita selalu menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah para jamaah dan juga ayah, bunda dan juga para siswa semuanya yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, bagi yang ingin bertanya boleh disampaikan melalui chat yang sudah dibuka, ya. Bagi Papa ataupun Bunda ataupun juga siswa-siswa kami yang ingin bertanya boleh diketik di chat ya yang sudah disediakan. Silakan bagi para hadirin yang ingin bertanya. Baik. Ada bagi ayah, bunda, ataupun juga para siswa yang ingin bertanya? Baik, sambil menunggu mungkin pertanyaan yang muncul, ya mungkin masih berusaha untuk mengetik ya. Dan juga kami harapkan bagi para siswa ya yang sekarang mengikuti kajian pada pagi hari ini, kami harap juga bisa ikut berpartisipasi dan juga antusias untuk menanggapi tausiah yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz Suwandi Wirawan tadi. Baik, ini Pak Ustadz, mohon maaf kami juga ingin bertanya sebenarnya pribadi saya sendiri juga ingin bertanya ya tentang tadi yang disampaikan oleh Bapak Ustadz tadi, ini secara pribadi saya sendiri sangat ya terbawa suasana hati saya mendengarkan tausiah yang disampaikan tadi oleh Ustadz, dan juga pribadi saya ingin menanyakan ya, tentu kitanya juga ingin memiliki rasa cinta dan mencintai kepada Rasulullah SAW. Kita sering mengikuti ya sekemampuan kita ingin mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata mungkin rasa cinta ini juga terkadang mungkin tidak seperti rasa cinta Rasulullah kepada umatnya. Nah, ini kiat-kiat ataupun cara bagaimana agar kita benar-benar rindu dan juga cinta kepada Rasulullah, agar tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kiat-kiat yang sekiranya bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kira-kira seperti apa itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Subhanallah. Pertanyaannya luar biasa nih Ustadz, luar biasa. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan mengandung banyak pelajaran. Kiat-kiat bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW. Para ulama memberikan banyak sekali tuntunan. Di antaranya adalah yang pertama, jangan sampai kita ini disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Sebagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum." Ini ternyata ini gara-gara mereka tidak mengenal Rasul mereka, fahum mungkirun. Pantesan mereka ingkar kepada Rasulnya. Maksudnya berapa banyak umat yang tidak cinta kepada Rasulnya, ini gara-gara mereka tidak mengenal Rasul mereka.
Maka dari itu kita jangan sampai menjadi suatu umat yang tidak mengenal umatnya. Maka dari itu ada sebuah istilah, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau mencintai Nabi Muhammad kalau kita sendiri tidak mengenal siapa itu sosok bernama Muhammad? Maka pelajari dari mulai beliau dilahirkan sampai perjuangan hidupnya, bagaimana beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, bagaimana kejujurannya, akhlaknya, betapa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Karena maka dari itu, ilmu mempelajari Nabi Muhammad itu namanya ilmu sirah an-nabawiyah, ilmu perjalanan hidup Rasulullah. Ternyata Ustadz, para ulama mengatakan, kalau kita mau mempelajari Al-Quran, mau mempelajari hadis Rasulullah, mau mempelajari tafsir Al-Quran, mau menguasai ilmu fikih, mau menguasai apapun ilmu-ilmu di dalam Islam, maka pelajarilah sirah nabawiyah. Karena sirah nabawiyah itu adalah ilmu yang mencakup semuanya. Subhanallah, itu dia. Tak kenal maka tak sayang. Jangan sampai kita tidak mengenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah kita harus aware, harus peduli kepada Rasul kita. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah sosok yang menjadi penyempurna keimanan kita, Ustadz. Jadi kita nih, kita kan sering berteriak, wah kamu orang Islam ya? Iya, saya orang Islam. Kamu orang beriman? Benar, saya orang beriman. Benarkah kamu orang beriman dan berislam? Iya, saya sudah iman dan Islam. Nah, ternyata iman kita yang kita sebutkan tadi, Islam kita yang kita sudah banggakan tadi, tidak akan pernah sempurna sebelum kita mencintai Rasulullah di atas cinta kita kepada diri kita. Masya Allah. Kenapa? Karena di dalam syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah yang kita sembah, Allah yang kita ibadahi, tidak akan pernah sempurna pada saat hati ini tidak mencintai Rasulullah. Dalam ungkapan mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang tidak mau mencintai Rasulullah, pertanda dia tidak mau mengikrarkan diri kepada Rasulullah. Jangankan kita mau mengikuti Nabi Muhammad, orang kita mau mengikrarkan saja tidak akan bisa sempurna apabila kita tidak mau mengikrarkan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir, yang pertama tadi tak kenal maka tak sayang. Yang kedua adalah penyempurna keimanan kita. Jadi iman kita nggak bakalan sempurna kalau kita tidak mencintai Nabi Muhammad, karena cinta kita kepada Nabi Muhammad itu sebagai belahan yang harus kita lengkapi. Syahadat tauhid kita, asyhadu an la ilaha illallah, tidak akan pernah sempurna kalau kita tidak menyempurnakannya dengan syahadat Rasul, yaitu wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang terakhir adalah kita harus aware, karena pada saat nanti kita meninggal dunia, kita nanti akan ditanyai oleh dua malaikat, Munkar dan Nakir. Hei, apa agama kamu? Hei, siapakah Tuhan kamu? Masya Allah. Dan salah satu di antara pertanyaan itu adalah man nabiyuka, ya, man nabiyuka, siapa nabimu? Bahkan di satu riwayat yang sahih, ada satu riwayat di mana itu malaikat Munkar dan Nakir tidak bertanya tentang Allah, tidak bertanya tentang agama. Mereka berdua hanya bertanya tentang satu pertanyaan saja. Dia tidak, biasanya kan bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Enggak, ini hanya satu pertanyaan saja. Man bu'itsa fika, siapakah seseorang yang pernah diutus di tengah-tengah kamu? Maksudnya siapa nabimu? Nah, maka dari itu ketika kita tidak mencintai Rasulullah dan mempelajari siapa itu sosok Rasulullah, maka kita akan kesulitan. Kita akan menjawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul kita. Maka dari itu dia kiat-kiatnya. Satu, tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, kita ingat bahwa iman dan Islam kita tak akan sempurna kalau kita tidak mencintai Rasulullah. Yang ketiga adalah kita harus aware, harus peduli, harus merasa khawatir lisan ini tidak bisa mengucapkan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
pada saat kita nanti meninggal dan ditanyai siapa orang yang diutus di tengah-tengah kita. Itu dia Ustadz. Jadi apa jawabannya? Sebenarnya banyak lagi, tapi yang paling saya jadikan notes dari mereka yang menulis atau ulama-ulama yang menulis adalah 3 hal yang paling penting itu. Subhanallah. Terima kasih banyak Ustadz atas penjelasan pertanyaan yang tadi disampaikan, dan mudah-mudahan ini semua menjadi kiat yang bisa saya jalankan secara pribadi dan juga umumnya bagi para pendengar, ya para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kiat yang tadi disampaikan oleh Bapak Ustadz yang terhormat tadi, Bapak Ustadz Suwandi, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Ya, tak kenal maka tak sayang. Itu mungkin kita lebih banyak mengenalkan diri, jangan juga memperbanyak mengkaji, mengenal tentang keistimewaan Rasulullah SAW. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan dari Ananda dan juga murid-murid kami tercinta. Ini ada beberapa pertanyaan, sebenarnya sangat luar biasa ya pertanyaannya. Ya sangat banyak, luar biasa sekali. Cuman kami akan tampung beberapa pertanyaan, dan mohon maaf Ustadz jika sekali bertanya mungkin ada 2-3 pertanyaan yang sekaligus akan kami sampaikan karena mungkin sangat banyak sekali ya. Karena mungkin temanya juga sangat menarik ya anak-anak semuanya. Ini yang pertama dari Sofia ya. Jadi Sofia Sarah P4C ingin bertanya, Ustadz, apa sajakah kelebihan kita sebagai umat Rasulullah SAW? Itu yang pertama. Kemudian dari Dante, ya Dante P5A, ya mohon maaf saya, bagaimana cara Rasul tahu umatnya adalah kita? Ya mungkin karena kita tidak pernah mengenal, tidak pernah langsung bertatap muka dengan Rasulullah. Kemudian yang ketiga dulu ya, yang ketiga itu dari Nada P4C, apakah Nabi Muhammad memiliki keistimewaan lain? Ya. Itu Ustadz, mungkin 3 pertanyaan dulu yang mungkin bisa Ustadz bantu jawab ya. Baik, ini pertanyaannya dahsyat-dahsyat ini. Makanya saya senang banget kalau ngisi kajian di Syapanas Islamic School, anaknya cerdas-cerdas, pertanyaannya itu berbobot, subhanallah. Dari 3 pertanyaan ini saya akan rangkumkan dalam 1 jawaban karena ini semuanya berkaitan. Bagaimana, apa sih kelebihan umatnya jadi umat Nabi Muhammad itu, emang apaan kelebihannya? 1, yang kedua, bagaimana Rasulullah itu nanti di akhirat mengenal kita, dan yang terakhir adalah kelebihan Nabi Muhammad itu apa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Subhanallah. Yang pertama saya mau kasih tahu. Yang pertama, kita harus bangga dan kita harus punya satu kebanggaan karena menjadi umat Nabi Muhammad. Menjadi umat Nabi Muhammad adalah memiliki kebanggaan tersendiri. Subhanallah. Rasulullah katakan, ummati ummatun marhumah. Umat Islam itu, umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling disayang sama Allah. Masya Allah, satu yang paling disayang sama Allah, bayangin. Gimana kita nggak mau bangga? Kita umatnya Nabi, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, ada umatnya Nabi Ibrahim, ada umatnya nabi-nabi yang lain. Tapi ternyata mereka tidak lebih dicintai dibandingkan dengan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ummati ummatun marhumah. Sesungguhnya umatku adalah umat yang paling dicintai oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Laisa 'alaiha 'adzabun fil akhirah. Umatku nanti di akhirat tidak akan punya azab, tidak akan terkena azab. Maksudnya apa? Maksudnya azabnya tidak akan pernah sampai selama-lamanya. Kenapa? Karena umatnya Nabi Muhammad akan diangkat sama Allah derajatnya nanti di akhirat. Subhanallah. Azabu hafid dunia, azabnya hanya di dunia saja, ya. Banyak sekali cobaan-cobaan umatnya Nabi Muhammad. Di akhirat akan diringankan. Apa diantaranya? 1, al-fitan, banyak diadu domba, banyak difitnah, banyak dijahati. Yang kedua, wazalazil, dan selalu banyak terjadi musibah-musibah. Yang terakhir adalah wal qatlu, banyak dibunuh. Di Irak banyak umat Islam yang dibunuh, di Syria banyak yang dibunuh, di mana-mana banyak yang dibunuh. Itu azabnya umat Islam di dunia. Nanti di akhirat akan diringankan sebagai umat yang paling disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. 1. Yang kedua, apa sih kita kelebihannya jadi Nabi Muhammad itu apa? Tolong perhatikan baik-baik ini. Saya akan mengatakan saya paling bangga menjadi umat Nabi Muhammad dan paling beruntung. Kenapa? Ini dia nih. Nahnul akhirun al-awwaluna yaumal qiyamah.
kita ini adalah umat yang paling terakhir, yang sudah mendekati hari kiamat. Tapi al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi nanti di akhirat setelah hari kiamat terjadi, nanti kita adalah umat yang paling pertama akan memasuki surga. Jadi umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Ibrahim, umat nabi-nabi yang lain, mereka akan dibelakangin. Siapa yang pertama kali memasuki surga? Nabi Muhammad, karena beliaulah yang akan membuka pintu surga. Dan kemudian akhirnya Nabi Muhammad mempersilahkan umatnya masuk. Subhanallah, mudah-mudahan aja kita semuanya akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayo umatku masuk, umatku masuk, umatku masuk. Subhanallah. Setelah umat Nabi Muhammad yang paling terakhir masuk, melangkahkan kakinya ke dalam surga Allah, baru deh umatnya Nabi Adam masuk, umatnya Nabi Musa masuk, umatnya Nabi Ibrahim masuk. Gimana enggak bangga? Subhanallah. Maka dari itu jadilah manusia yang berbangga menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak. Umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak memenuhi surga. Sebab kenapa? Sebab di dalam surga itu nanti terdapat ada jin, ada manusia, dan ada malaikat. Untuk golongan manusia, umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling terakhir, yang paling banyak memasuki ke dalam surga. Sehingga surga itu dipenuhi oleh umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok kayak begitu? Rasulullah SAW katakan, Ahlul jannati asyruna wa mi'ah sof. Nanti orang-orang yang masuk ke dalam surga itu berbaris-baris sampai 27 barisan. Masya Allah, 27 barisan. Tamanuna minha min hadhil ummah. 80 barisan itu berasal dari umat Nabi Muhammad. Dari umat ini, kata Nabi Muhammad. Kemudian, wa arba'una min sa'iril umam. 40%-nya atau 40-nya lagi, 40 barisannya lagi. Itu berasal dari umat-umat yang lain. Jadi, kelebihan umat Nabi Muhammad sangat banyak. Dia sangat diuntungkan. Dan maka kita berbahagialah menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah ini kelebihan Nabi Muhammad itu apa? Kelebihan Nabi Muhammad itu dibandingkan dengan umat yang lain. Subhanallah. Salah satu di antara kelebihan berhubungan dengan ini adalah ini surga sekarang di beberapa riwayat Al-Qur'an, di beberapa riwayat hadis-hadis Rasulullah bahwa sesungguhnya surga itu sekarang masih kosong melompong. Nggak ada yang bisa memasuki surga. Yang ada adalah alam barzakh. Ada alam surga yang mini. Surga tidak bisa dimasuki kecuali yang membawa itu pintu surga kuncinya. Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Ibrahim, bukan Nabi Musa, bukan Nabi Isa. Tapi yang membawa adalah seseorang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, subhanallah. Jadi berbangga-banggalah. Bahkan beliau memiliki syafaat uzma. Nanti di yaumil mahsyar, setiap orang akan mencari nabinya masing-masing. Nabi Adam ditemui, beliau nggak bisa memberikan syafaat. Nabi Musa sampai Nabi Isa nggak bisa memberikan syafaat. Akhirnya mereka sepakat untuk menemui Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan syafaat. Akhirnya dengan syafaat itu seluruh manusia tertolong, yaitu manusia-manusia yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Jadi berbangga-banggalah jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia Ustadz. Masya Allah. Syukran Ustadz atas penjelasannya. Ya. Ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan lagi yang masuk. Satu pertanyaannya gimana Ustadz? Silakan. Mau 10 juga silakan. Tapi ini karena mungkin sangat antusias sekali. Jadi ada 3 pertanyaan lagi ya, mohon maaf Ustadz ya. Ya karena mungkin ini kalau tidak disampaikan khawatirnya mungkin ya mengurangi kesepakatan anak-anak kita ya. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya yang kami pilih dan kami rangkum. Mohon maaf nih Ustadz karena mungkin juga terkait masalah waktu yang sudah mungkin jam 10 lewat ya. Ini ada dari mohon maaf dari Alfian Amir, ini dari Ustadz,
lebih baik mana memperbanyak sholawat kepada Nabi atau sholawat dengan memahami arti dan maknanya? Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua, apa kelebihan, ya itu tadi sudah. Kemudian ini yang terakhir, nah ini 2 pertanyaan. Pada zaman Rasulullah budaya menyusui saat itu sudah ada ya Ustadz. Dan ibu-ibu zaman itu memberikan anak-anak mereka untuk disusui oleh ibu lain. Hal apa yang mendasari itu? Apakah karena sang ibu kurang susunya atau memang ada hal lain yang mereka inginkan dari disusui anak-anak mereka oleh orang lain? Mungkin 2 pertanyaan itu yang mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, silakan. Subhanallah. Saya katakan lagi-lagi Ustadz, anak-anak Syafana ini saya doakan mudah-mudahan menjadi para pemimpin-pemimpin dunia nanti di masanya. Amin ya Rabbal Alamin. Mereka nanti akan memimpin dan akan menjadi manusia-manusia yang sangat diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Allah, ya. Pertanyaan yang lagi-lagi berbobot subhanallah. Pertanyaannya adalah gimana sih membaca sholawat itu mana yang lebih afdol? Memperbanyak sholawat atau membaca sholawat sedikit tapi kita memahami artinya. Nah, ini ada satu istilah, mau kuantitas atau mau kualitas. Kualitas maksudnya berbobot, dia bermakna. Kalau kuantitas, milih banyaknya. Mana yang paling terbaik? Yang paling terbaik di mata Allah adalah yang berkualitas. Yang dia itu membaca sholawatnya sambil memahaminya. Membaca sholawatnya sambil merenunginya. Membaca sholawat sambil membayangi wajah Rasulullah. Memandang berjumpa dengan Rasulullah. Membayangkan bagaimana indahnya bersalaman dengan Rasulullah. Itu menjadi yang sholawat yang paling terbaik dibandingkan dengan kita membacanya sambil kencang-kencang, hanya yang memperbanyak sampai 1.000, 2.000, 3.000 tapi nggak memahami. Nah makanya kita ambil yang berkualitas. Tadi lagi ada pertanyaan, itu kan kalau umatnya Nabi Muhammad di akhirat kan banyak benar. Gimana Nabi Muhammad itu bisa mengenali umatnya? Subhanallah. Ini pertanyaan sangat penting sekali. Dan pertanyaan ini juga sudah pernah ditanyakan oleh lisan sahabat-sahabat Rasulullah. Sambil Rasulullah menjelaskan tentang bagaimana nanti hari kiamat, akhirnya mereka bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ata'rifuna yauma idzin. Wahai Rasulullah, pada hari itu gimana engkau mau mengenali kami? Umat engkau itu banyak. Kemudian Rasulullah dengan tersenyum sambil mengucapkan, "Na'am, aku ini akan mengenal kalian dengan sangat mudah. Lakum siyama laisat li ahadin minal umam." Kalian akan memiliki tanda di kening kalian, di wajah kalian akan memiliki tanda yang bersinar, dan itu tidak bisa dimiliki dan dipunyai oleh umat-umat yang lain. Apa dia tandanya? Ghurran muhajjilin, yaitu yang keningnya bersinar dari arah manapun dia terlihat dan dia akan tampak dari jauh maupun dekat. Subhanallah. Itu gimana supaya kita memiliki ghurran muhajjilin itu, wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, min atharil wudu, gara-gara dia banyak membasahi wajahnya dengan wudhu. Maka dari itu pelajarannya adalah jangan pernah meninggalkan sholat, karena sholat itu pasti akan berwudhu, dan kita juga banyak-banyaklah mendawamkan wudhu. Apalagi ini anak-anak Islamic School Syafana pasti menghafalkan Al-Quran. Sebentar-sebentar berwudhu, sebentar-bentar berwudhu. Nikmati wudhunya, jangan buru-buru, karena siap-siap siapa saja yang paling banyak berwudhu, dia ini nanti akan memiliki tanda, nanti di alam mahsyar akan dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah tentang apa itu Ustaz? Zaman Rasulullah itu budaya menyusui. Oh ya, budaya menyusui. Memang aneh ya. Setiap budaya itu memiliki satu kebiasaan yang unik yang tidak dimiliki oleh kebudayaan bangsa yang lain. Bahkan perbedaan zaman
dulu dengan zaman sekarang tentunya berbeda. Kemudian cara berpakaian, cara hidup, cara makan, cara memasak. Kemudian banyak sekali zaman-zaman itu berbeda-beda. Di zaman dulu itu ini ada hikmahnya. Di zaman dulu itu orang-orang saudagar-saudagar itu, bos-bos itu, dia nggak mau direpotkan dengan anaknya. Satu, ini para ulama mengomentari tentang ini. Satu, nggak mau direpotkan dengan mengurus anak di waktu kecil. Kemudian yang kedua, dia menginginkan anaknya itu terawat dengan baik. Jadi fokus, benar-benar dirawat, dididik dengan bagus. Sama siapa? Kalau sama orang kota, dia kurang bagus. Orang kampung lah yang lebih apik, dan itu menjadi pekerjaan orang kampung. Jadi mereka tuh dapat gaji ketika menyusui, ya. Jadi kemudian bahasanya juga masih yang halus-halus. Coba kalau misalnya kita pergi keluar kota, dibandingkan dengan Jakarta atau Tangerang Selatan, pasti orang-orang yang di kampung lebih sopan dibandingkan dengan orang yang di Jakarta dari sisi berbahasa. Dan di zaman itu, di zaman jahiliyah, di zaman Mekah sebelum Rasulullah menjadi nabi dan rasul, itu mereka tuh kota besar, dari mana aja datang. Dari luar kota, dari Syam, dari Yaman, bahkan dari Cina pun banyak yang berdatangan ke Mekah. Nah, mereka tuh bercampur sehingga bahasanya pun banyak kasar. Ada yang ngomong gue, lu, bahasa jorok, bahasa kasar. Nah, itu untuk menghindari itu makanya bayi-bayi mereka diurus sama orang-orang kampung. Nah, orang yang mengurus dan menyusuinya itu pun dengan satu syarat, mereka habis melahirkan anak-anak mereka. Jadi mereka itu baru aja ngelahirin anak mereka juga. Karena kalau orang yang belum melahirkan nggak punya air susu. Makanya mereka itu sambil menyusui anaknya juga menyusui menyusui anak orang lain untuk mencari pekerjaan, dapat gaji untuk membantu suaminya gitu. Jadi memang kebiasaan. Dan salah satu hikmah yang ditulis oleh para ulama adalah gara-gara Rasulullah disusui oleh Bunda Halimatus Sa'diyah dengan Bunda Thuwaibah, maka Rasulullah SAW menjadi sosok yang memiliki akhlak yang hebat, yaitu penyabar, dia itu sopan, kemudian dia itu belajar bagaimana cara mengembala kambing, bagaimana caranya memimpin, bagaimana caranya bergaul. Nah, itu dia. Jadi banyak hikmah yang terkandung di dalam pelajaran susu menyusui di zaman Rasulullah. Nah, akhirnya di Al-Quran pun dikasih batasan. Kalau kita disusui sama seseorang perempuan, maka dia juga menyusui anaknya, maka anaknya itu kalau beda jenis nggak boleh dinikahkan. Namanya anak persesusuan. Di antara para sahabat Rasulullah, yang satu persusuhan dengan Rasulullah adalah Hamzah bin pamannya Rasulullah yang hampir sebaya atau seusia dengan Rasulullah, namanya Hamzah bin Abdul Muttalib, ya. Baik, itu dia. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, sangat luar biasa. Kami mohon maaf kepada para jamaah sekalian dan juga para ananda semuanya yang tercinta. Ya, mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada hanya kami bisa sampaikan mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini semua juga tidak menjadikan pengendur semangat kita semuanya, dan mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Suhandi tadi sudah dapat tersampaikan dan juga terwakilkan dari uraian-uraian yang sudah disampaikan. Baik, kepada para jamaah sekalian dan juga Ustadz Suhandi yang terhormat, karena waktunya juga sudah menjelang di akhir, kita masuk pada rangkaian acara berikutnya, yaitu penyampaian doa yang kami mohon keikhlasan dan keriduannya kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Suhandi untuk membacakan doa kepada kita semuanya. Semoga dari doa ini kita semua menjadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan rasa cinta dan kerinduan kepada beliau. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Mari semuanya kepada seluruh tim asatiz, kemudian juga para orang tua murid, kepada anak-anakku yang kami banggakan, anak-anak Islamic School Syafana, mari bersama-sama kita fokus sejenak. Kita berdoa kepada Allah, mungkin bisa jadi dengan doa pada saat ini Allah akan kabulkan
Di antara doa-doa kita yang banyak itu, mungkin ini adalah doa yang paling dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita beristighfar kita 3 kali. Mudah-mudahan dengan istighfar kita ini Allah akan meleburkan dosa-dosa kita sebelum kita meminta kepadanya. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, pada hari ini kami berbahagia, ya Allah, bisa berkumpul dengan sahabat-sahabat, dengan guru-guru kami di dalam majelis yang mulia ini walaupun online. Ya Allah, kami bisa menatap wajah guru-guru kami dan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, kami di hari ini belajar tentang Nabi-Mu, belajar tentang seseorang yang Engkau sangat cintai, yaitu Nabi kami Muhammad SAW. Kami ingin di akhir kajian kami ini, kami meminta kepada Engkau, mohon kabulkan permintaan-permintaan kami, ya Allah. Ya Allah, permintaan yang pertama, ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa yang besar maupun yang kecil. Dosa yang kami lakukan dengan sengaja dan sadar. Atau dosa-dosa yang kami tidak tahu ternyata di akhirnya kami baru sadar itu ternyata dosa. Ampuni dosa-dosa itu, ya Allah. Jangan Engkau jadikan kami terluka dan kami terlaknat dengan dosa-dosa yang kami pernah lakukan itu, ya Allah. Ya Allah, kedua orang tua kami, mereka sangat berjasa dalam kehidupan kami ini, ya Allah. Mereka telah mengurus kami, membesarkan kami, mendidik kami. Ya Allah, lindungi mereka, berikan mereka kesehatan, dan berikan panjang umur dan keberkahan dalam usia. Ya Allah, Allahumma inna nas'alukal huda wa taufiqa wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami mempelajari siapa itu Nabi Muhammad. Dan kami salut dengan karakternya, kami salut dengan akhlaknya, kami sangat mencintai beliau, ya Allah. Bahkan di dalam kehidupan kami ini tidak ada seseorang yang kami banyak sebutkan namanya kecuali nama itu adalah Muhammad. Dalam wudu kami selalu mengucapkan nama Muhammad. Dalam sholat kami berkali-kali kami menyebutkan nama Muhammad. Ketika kami mau tidur menyebutkan Muhammad. Ketika kami bangun tidur kami menyebutkan Muhammad. Ya Allah, kami tidak pernah berjumpa itu bernama yang namanya Muhammad. Kami tidak pernah melihat wajahnya. Kami tidak pernah melihat sosoknya. Bahkan kami tidak pernah hidup dengannya. Namun kami selalu menyebutkan namanya, ya Allah, karena kami tahu bahwa yang diajarkan beliau adalah yang Engkau ajarkan. Maka kami selalu mengikutinya. Namun kami rindu di dalam hati ini ingin berjumpa dengan beliau, ya Allah. Tolong pertemukan. Ya Allah, amat keterlaluan Engkau, wahai Allah. Kalau Engkau tidak pertemukan dengan orang yang namanya Muhammad, ya Allah, pertemukan. Dan tolong pertemukan pula dengan orang-orang yang Dia cintai. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan, dan para sahabat-sahabat yang lain, ya Allah. Yang kami selalu pelajari sosok-sosok beliau, ya Allah. Ya Allah, pada bulan Rabiul Awal ini sebagai momen di mana kami akan mengecek diri kami, seberapa jauh kami mengenal Nabi kami, seberapa jauh kami mencintai Nabi kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami umat Nabi Muhammad sampai akhir hayat kami, ya Allah. Sehingga kami adalah menjadi umat yang beruntung, umat yang Engkau paling cintai, umat yang akan mendapatkan syafaat uzma di yaumil qiyamah nanti, ya Allah. Ya Allah, selamatkan kami. Ya Allah, lagi-lagi kami sangat rindu dengan Muhammad. Paling tidak tolong ya Allah, tolong takdirkan kami bisa berjumpa dengannya di Madinah Al-Munawwarah. Tolong berikan kami rezeki untuk bisa pergi umroh, ya Allah, setelah kami melakukan tawaf dan sa'i dan tahallul. Ya Allah, takdirkan kami bisa mengunjungi makam Rasul kami di Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah,
Ya Allah, tolong berikan kami rizki dan berikan kemudahan untuk menggapainya, mewujudkannya ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Mari bersama-sama semuanya dengan tulus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bifadlika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan iblis-iblis itu mereka akan menjauhi kita, dan kita niatkan surat Al-Fatihah ini mudah-mudahan pandemi segera berakhir, dan mudah-mudahan anak-anak Islamic School Syafana bisa bertatap muka dengan mudah lagi. Mudah-mudahan menjadi generasi yang terbaik, para penghafal-penghafal Al-Quran. Mereka akan menjadi ahli-ahli sains, ahli ilmu pengetahuan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu saja saya Ustaz. Saya undur diri. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kepada Ustadz Suwandi Wirawan LC yang telah menyampaikan tausiah berikut doanya. Semoga pertemuan kita kali ini menambah kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW, dan juga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah untuk bisa kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik para jamaah sekalian dan juga para ayah, bunda, Ustadz, Sayyidah dan juga anak-anak kami tercinta dari P4, P5 dan P6 semuanya. Dari awal sampai akhir rangkaian acara sudah bisa kita laksanakan kajian duha. Sebagai informasi, kami informasikan kembali bahwasanya untuk kajian duha minggu depan, insya Allah Masjid Syafana Agung Al-Iman akan melaksanakan kajian duha secara offline dan juga secara online ataupun secara hybrid. Alhamdulillah. Allahu Jadi Akbar. bagi para jamaah sekalian, ayah, bunda, Ustadz, Sayyidah dan juga anak-anak kami tercinta, bagi nanti minggu depan yang sekiranya ingin datang ataupun rindu dengan Masjid Agung Al-Iman untuk mengadakan kajian bersama, kami tunggu kehadirannya di minggu depan di jam yang sama, di jam 9 seperti biasa. Dan bagi para jamaah sekalian yang sekiranya mungkin berhalangan hadir, tidak bisa hadir, jangan bersedih. Teman-teman semuanya, anak-anak semuanya, ayah, bunda dan juga Ustaz Sayyidah masih bisa mengikuti kajian dua secara online. Mungkin itu saja. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri Ustadz. Jazakallah khair. Terima kasih Ustadz. Semangat selalu buat anak-anak Syafana Ya, kepada P4, ganteng dan cantik semuanya, ayah bunda, terima kasih banyak. Ustadz yang sudah hadir, Amin. yang sudah mengikuti kajian, terima kasih banyak.